ini dijelaskan juga terkait dengan CPMK, jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi di mata kuliah ekonomi lingkungan ini, diharapkan CPMK-nya mahasiswa mampu menjawab atau menjelaskan pengertian tentang ekonomi lingkungan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, menggunakan metode-metode dan formula-formula yang terkait dengan penggunaan formula atau rumus-rumus dalam penghitungan nilai kerusakan lingkungan atau valuasi ekonomi. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu menghitung menghitung nilai kerusakan lingkungan dari eee, kerusakan lingkungan yang terjadi tentunya di alam semesta ini, dengan formula-formula yang sudah ada. Dan sekali lagi formula-formula yang, nantinya akan kami sampaikan itu hanya pendekatan ya. Jadi bukan berarti, eee, contohnya gini, contohnya misalnya menghitung nilai kerusakan lingkungan, dalam hal ini adalah kerusakan laut misalnya ya. Nah, di situ kan ada, contoh perhitungan berapa terumbu karang yang rusak, berapa ikan-ikan yang mati misalnya. Nah, jadi rumus-rumus atau formula-formula yang akan kita gunakan di sini adalah, formula-formula sebatas pendekatan gitu ya, jadi didekati. Jadi kalau di ilmu ekonomi lingkungan itu ada istilah, metode pasar pengganti atau bisa juga metode pendekatan. Jadi didekati. Misalnya, berapa tumbuhan yang hilang atau rusak karena adanya pembangunan jalan tol, misalnya seperti itu, ya, gitu. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ekonomi lingkungan ini adalah mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi lingkungan, valuasi ekonomi, aspek lingkungan, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang tentunya pembangunan yang berkelanjutan itu adalah pembangunan yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, pertemuannya di sini ada 1 sampai 14. Jadi pertemuan yang pertama itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar ekonomi dan menjelaskan hubungan antara ekonomi dengan lingkungan. Jadi bahan kajiannya adalah teori penawaran dan permintaan, kemudian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, analisis biaya manfaat, pengaturan sumber daya alam dan lingkungan, kemudian ekonomi dikaitkan dengan kerusakan lingkungan atau polusi gitu ya. Nah, jadi nanti dibaca sendiri ini yang terkait dengan materi yang akan kami sampaikan. Jadi ini pertemuannya seperti yang mata kuliah yang lain ya. Jadi ada 1 sampai 7, kemudian nanti ada UTS. Nah, setelah itu eh, pertemuan berikutnya nanti Bu Ani ya. Bu Ani sampai UAS gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah, tetapi karena memang kontrak kuliahnya tidak saya tulis di PPT, saya akan sampaikan saja bahwa mata kuliah ekonomi lingkungan ini
Untuk minggu ini kan online ya, kemudian minggu berikutnya itu seperti biasa offline gitu di kelas. Nah, kaitannya dengan apa, perkuliahan ya. Jadi kalau mahasiswa ekonomi lingkungan ada yang terlambat gitu, itu saya beri waktu toleransi sekitar ya antara 15 menit sampai 20 menit. Tetapi saya akan memperlakukan kalau toh misalnya ada yang terlambat lebih dari 20 menit, ya tetap saya silakan masuk, tetapi, eee, ada kalanya saya memberikan kuis. Jadi kalau mahasiswa itu terlambat, jadi kuis itu kan saya berikan di awal. Misalnya terlambat, ya sudah, tidak boleh ikut kuis gitu ya. Karena yang seperti yang sudah-sudah yang kemarin ya, semester kemarin itu mahasiswa terlambat, dia sudah tidak boleh ikut kuis, tapi dia tetap mengumpulkan tugas gitu. Jadi, ya harapannya tidak terlambat ya. Atau misalnya terlambat di batas toleransi gitu ya. Kalau misalnya terlambat bisa juga WA ke saya gitu, alasannya apa gitu ya. Ya 20 menit ya, tadi 20 menit. Nah, kemudian di mata kuliah ekonomi lingkungan juga nantinya selain ada kuis, itu ada tugas kelas. Jadi tugas kelas itu, eee, rencananya yang akan saya sampaikan adalah karena saya kan memberikan materi terkait dengan penghitungan nilai kerusakan lingkungan, jadi nantinya akan ada tugas menghitung menghitung nilai kerusakan lingkungan suatu, apa ya, kegiatan gitu ya. Ya tadi contohnya misalnya pembangunan jalan tol, atau pembangunan suatu kawasan industri di mana sebelumnya adalah hutan misalnya, hutan, eee, apa ya, hutan tangkapan air misalnya, gitu ya. Nah terus di mata kuliah ekonomi lingkungan juga saya mempunyai apa, buku ajar gitu ya, nanti saya sampaikan ke Kormat ya, lewat Kormat. Jadi buku ajar saya, memang itu kan buku ajar itu saya susun sejak 2008 ya. Jadi memang belum saya sesuaikan dengan RPS, karena RPS ini RPS yang terbaru ya, terbaru. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya bahwa apa yang saya tulis di buku ajar itu sebenarnya tidak keluar dari RPS, tetapi ada beberapa item atau materi yang bagian-bagian yang ada di RPS, tetapi tidak ada di buku ajar saya. Nah, saya sama Bu Ani sebenarnya sudah mengikuti pelatihan buku ajar beberapa waktu yang lalu ya di LP2MP, dan kami juga punya rencana untuk apa, menyusun buku ajar. Jadi buku ajar saya itu yang sudah lama itu akan kami gabung dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Nah, kemudian terkait dengan apa, proporsi proporsi apa itu, nilai, jadi seperti mata kuliah lain, proporsi tugas itu tetap besar ya, tadi 50%. Jadi nanti, diharapkan mahasiswa juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Kalau misalnya ada yang sudah ikut UAS, ikut UTS, ikut UAS gitu, tapi tugasnya tidak dikerjakan, berarti ya nilainya akan kurang bagus gitu ya, karena memang proporsi tugas itu adalah tadi 50%. Itu saja dari saya. Oh ya, satu lagi yang terkait dengan apa, ini ya, ujian gitu ya. Jadi kalau ujian, karena ini ekonomi lingkungan itu biasanya soal yang saya buat itu, yang kami buat itu terkait dengan penjelasan, kemudian narasi, kemudian
apa ya, penjelasan lah. Nah, jadi kalau saya mengharapkan kalau menjawab ujian itu, yang pertama tulisannya jelas yang bagus, yang terbaca gitu ya. Jadi memang tidak semua orang bisa menulis bagus, tetapi terbaca, terbaca saja. Karena ini pengalaman yang ke semester kemarin, karena ekonomi lingkungan itu selalu ada ya, tiap semester. Semester kemarin tuh ada salah satu mahasiswa yang dia tuh nulis nama saja. Sampai saya tuh nggak bisa baca, ini namanya siapa? Sampai saya nanya ke anak saya untuk membacakan juga nggak bisa. Suami saya juga nggak bisa, ini kan saking apa ya, kebangetan banget gitu tulisannya saking bagusnya. Jadi tulisannya itu apa ya, gitu, nggak pokoknya nggak terbaca, namanya saja nggak terbaca. Nah, saya mengharapkan kalau mengerjakan soal, tulisannya dibuat bukan sebagus mungkin ya, ya serapi mungkin, bisa terbaca gitu ya. Kemudian jangan malas untuk mengerjakan, soal. Nah, ini juga terjadi. Ada mahasiswa yang dia itu nanya ke saya, "Bu, ini saya tuh sebetulnya aktif di kelas, tapi dia itu nggak tak saya lihat itu memang pekerjaannya apa itu, di lembar jawabnya itu benar-benar dia kayak males gitu, males menulis gitu. Nah, gimana mau dapat nilai bagus?" Dia protes ke saya waktu kemarin ya, semester kemarin. Saya nggak tahu itu, apa memang dia itu saya juga nggak ngerti, kenapa sih dia cuma nulis misalnya ya, contohnya ya ini, eee, contoh soalnya itu ada, "Berilah pengertian apa yang dimaksud dengan market failure." Nah, kan sudah tahu nek market itu pasar, failure itu gagal. Mbok sudah ditulis saja, pasar gagal atau kegagalan pasar, kan pastinya akan saya nilai. Tapi enggak, dia itu malah, nggak dijawab blas. Nah, ini yang saya juga heran. Biasanya di ekonomi lingkungan, di mata kuliah ekonomi lingkungan itu bahan bahan apa, materinya itu kan ada beberapa istilah ya, istilah asing gitu ya. Ada market failure, ada apa itu, macam-macam ya. Jadi nanti ada ini, cradle to grave misalnya ya. Cradle to grave ya, cradle itu apa, grave itu apa, kan diterjemahkan saja kemudian dikasih penjelasan sedikit kan sudah cukup, kalau memang tidak bisa. Tapi si anak ini nggak mau, nggak nulis gitu, nggak ditulis, terus kayak males gitu malah ngerjakan. Dia itu tak kasih nilai yang kurang itu protes sama saya, terus dia pengen apa, lihat hasil ininya, hasil koreksian saya, terus saya foto gitu. Saya foto, terus dia baru menyadari, "Oh ya Bu, saya memang waktu ujian ekonomi lingkungan baru nge-blank." Wah, ini anak gimana? Dia juga sudah menyadari kalau nge-blank kenapa harus protes gitu. Gitu ya. Jadi intinya kalau ada soal-soal yang terkait dengan karena tipe-tipe soal saya yang terkait dengan ujian UTS maupun UAS ya di ekonomi lingkungan itu sebetulnya hampir sama gitu ya tipenya ya kalau ada cek multiple choice, kemudian ada penjelasan singkat, kemudian ada penjelasan yang lengkap. Nah, ini cuman istilahnya berbeda-beda terus itu setiap tahun ya, setiap semester berbeda-beda. Tetapi mohon dicermati, jadi kalau menulis ya yang lengkap gitu ya. Kalau di situ misalnya tidak ada penjelasan, misalnya jelaskan secara lengkap atau secara rinci atau secara detail pengertian bla 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 misalnya. Kalau apa, materi saya ada gambarnya misalnya ya, itu digambar aja nggak apa-apa. Saya akan lebih senang mahasiswa itu mengerjakan secara lengkap daripada, kayak males nulis gitu, males nulis. Karena ini terjadi ya, dan ini setiap
semester kok selalu berulang gitu. Anak-anak yang kayak malas nulis itu loh yang saya herankan. Cuma nulis saja kok ya males gitu. Ya, gitu ya. Gitu dari Bu Sri. Terima kasih, sudah sudah mendengarkan penjelasan saya terkait dengan RPS dan, kontrak kuliah, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan kalau, ujian itu diingat-ingat, ini ujian ekonomi lingkungan. Saya tidak tahu nanti mungkin, ujian yang lain misalnya kalau ujian yang rumus-rumus gitu misalnya, seperti itu kan tidak mungkin akan minim membutuhkan, kata-kata, kalimat-kalimat yang panjang. Tapi kalau di saya di ekonomi lingkungan kan kalau jelaskan gitu hanya dijawab satu 2 kalimat ya itu kebangetan gitu. Jadi kalau jelaskan ya dijelaskan, gitu ya. Itu dari saya, untuk pengantar dari mata kuliah ekonomi lingkungan dan saya harapkan kalian semua tetap semangat ya, tetap semangat dan itu tadi, tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian gitu, gitu ya. Ini saya tutup nanti saya kirim lewat Mbak Fani ya. Ini kok baru 41 ya, ini maksudnya berapa ya? Oh sudah join semua ya? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Permisi Bu, mungkin saya izin bertanya Bu. Ya, Fani ya. Mungkin Nah, ini silakan. Bu, ada yang terkendala absen Bu, 2 anak ini Hmm? nanti saya yang nge-share list namanya ke Ibu langsung atau bagaimana Bu? Oh, 2 orang ya? Iya, tapi ada kemungkinan bisa nambah sih Bu mungkin listnya. Oh ya, ya sebentar saya kirim. Oh ini sudah expired toh? Sudah Bu, Oh biasanya iya ya, 15 menit Bu. ya. Ya sebentar saya kirim aja ya. Baik Bu. Sudah ya Mbak Fani? Iya Bu, sudah masuk Bu. Ya. Masih banyak itu yang belum absen ya. Nanti saya panggil satu persatu ya di akhir kuliah ya. Eh, baik, ini sudah nampak ya materi Sudah Bu, saya. juga.
Ya, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan teori permintaan dan penawaran dalam kegiatan ekonomi perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, gitu ya. Ya, jadi kalau di mata kuliah ekonomi atau mungkin pelajaran ekonomi ya di SMA dulu ya, saya tidak tahu kalian pernah mendapatkan pelajaran ekonomi kan? Ekonomi, bukan ekonomi lingkungan. Ekonomi pernah ya? Pernah ya di SMA ya? Nah, di mata kuliah ekonomi lingkungan ini, jadi sebelum ke apa ya, materi yang ekonomi lingkungannya itu saya akan menjelaskan, terkait dengan ekonomi dasar ya. Jadi di ekonomi itu kan ilmu ekonomi itu di situ pastinya ada materi tentang teori permintaan dan penawaran gitu ya. Masih ingat ya mata kuliah atau materi ini ya di SMA ya? Nah, permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Siapa yang bisa jawab? Ekonomi mikro adalah siapa yang berani jawab? Saya tawarkan. Loh, kelas kemarin nggak boleh ini kalah dengan kelas kemarin. Kemarin kelas A ya. Banyak itu yang jawab. Ekonomi mikro adalah karena kita bicaranya di ekonomi mikro bukan makro. Ekonomi mikro itu apa tuh? Apa? Ilmu? Ibu jawab, Oh Bu. iya ya, silakan silakan. Heeh. Siapa namanya? Silakan, Mbak. Eh, halo? Halo, ya. Halo, Mbak. Iya, Bu. Namamu Izin, siapa? Bu, perkenalkan saya Ilmi Trizenit, Bu. Oh iya. Untuk ekonomi mikro, atau disebut juga mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, yang kemudian, turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada, dalam suatu produksi barang dan jasa. Ya, baik. Ya, jadi ekonomi mikro itu, apa, ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, itu dasar dari ekonomi itu kan itu, permintaan dan penawaran. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada supply, ada demand gitu ya. Itu mikro. Nah, kalau makro? Makro apa? Apa Mbak, Ilmi? Kalau yang makro apa? Itu tadi kan mikro. Kalau makro? Atau siapa yang berani jawab? Halo, Ibu. Ya, Mohon maaf Ibu tadi suara saya terputus. mhm. Oh gitu? Oh ya? Langsung jawab. Kalau ekonomi makro apa? Halo? Ya, ini Ilmi kan? Apakah iya Bu, masuk Bu, suara Heeh, saya iya iya, Bu. sudah. Bu Sri dengar nggak? Makro apa? Halo? Mhm, Ekonomi halo? makro, adalah
Studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Jadi dia tuh menjelaskan, lebih ke perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ya, baik, terima kasih Mbak Ilmi ya. Kamu di mana Mbak Ilmi? Lagi di Lombok, Bu. Oh, di Lombok ya. Lah terus ke Iya, sininya kapan? nanti setelah pemilu, Bu. Oh gitu. Oh ya, Iya ya masih di anu ya, kampung halaman ya. Lomboknya Lombok iya, mana? di Mataram, Bu, di Mataram di Oh, di perbatasan Mata. Lombok Barat. Iya. Oh gitu ya. Makanya ini ya, apa, sinyalnya kurang bagus ya? Putus-putus? Iya, Bu, tadi putus-putus. Ya, ya baik. Terima kasih Mbak Ilmi. Sudah sehat ya kamu ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, baik. Ekonomi mikro itu ya ekonomi yang ilmu ekonomi yang di situ mempelajari ya sebatas kurva permintaan sama penawaran saja. Jadi, ya termasuk upah juga, tapi, mikro itu apa ya, ekonomi ekonomi mikro itu, intinya mempelajari supply demand, permintaan penawaran. Kemudian kalau ekonomi makro itu ya, ini yang dipelajari ekonomi secara global, secara keseluruhan. Tidak hanya nasional, tapi juga internasional atau global, gitu ya. Jadi itu ekonomi makro dan termasuk nanti kaitannya dengan kebijakan, regulasi, dan sebagainya. Nah, kalau yang ini yang akan kita pelajari, yang kita kaitkan dengan ekonomi, dengan lingkungan itu adalah ekonomi mikro, gitu ya. Bentar, saya itu ini, di depan saya kan ngajarnya dekat jendela nih. Di depan jendela saya itu ada burung, banyak burung ini. Ih, saya senang lihatnya. Burungnya pada mencolok di pohon itu. Udah terbang. Ya, jadi itu pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Nah, sekarang permintaan. Teori-teori tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran itu banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan itu lebih sudut pandangnya konsumen, kalau permintaan itu sudut pandangnya ke penjual atau produsen, gitu ya. Jadi kalau apa, di ekonomi, ya ini prinsip dasar dari ekonomi ya, tidak hanya ekonomi lingkungan tapi ekonomi. Nah, sekarang ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Kalau kurva permintaan itu menggambarkan hubungan antara apa, jumlah barang yang ditawarkan terhadap harga barang. Jadi hubungan antara harga suatu produk dan seberapa banyak sih produk tersebut diminati oleh konsumen. Sedangkan fungsi penawaran itu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual atau produsen. Itu menjelaskan tentang hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan ke konsumen. Kalau kurva penawaran itu adalah ini konsep yang berkaitan dengan pihak penjual dan produsen. Jadi harga naik, penjual akan lebih termotivasi untuk menawarkan lebih banyak produk gitu ya. Jadi sudut pandangnya berbeda, yang satu konsumen, sudut pandangnya yang satu apa, produsen gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempelajari permintaan dalam ekonomi mikro itu adalah harga barang itu sendiri yang pertama. Jadi faktornya ya harga barang itu sendiri. Kalau harga barangnya murah, permintaannya gimana? Wah, murah banget. Berarti permintaannya akan apa? Tinggi, Bu. Hmm? Akan banyak ya, betul ya? Ya nggak?
betul, Bu. Ya, contohnya apa? Contohnya coba kasih contoh. Siapa yang bisa ngasih contoh? Harga barangnya itu Izin masuk, Ibu. oh iya ya. Sebutkan namanya, Mas. Ya, baik. Nama saya Sabrian Saharya Pramuditya, Ibu. Oh, Mau Sabri. izin Brian coba ya? nggih, Bu. Terkait dengan Ya. barang yang permintaannya naik terus harganya turun yang kita alami sendiri ya, Bu, di beberapa tahun ke belakang itu masker, Bu. Masker wajah yang dulu untuk Covid itu, Bu. Dulu harganya sangat tinggi sekali dan permintaan semakin naik. Akhirnya sampai di tahun-tahun ke belakang harganya sangat turun bahkan dijual di pinggir jalan. Itu sih, Bu. Jadi gimana penjelasannya? Harga barang itu Nah, sendiri. baik. Untuk penjelasannya semakin meningkatnya demand atau permintaan otomatis harga barang yang diproduksi semakin banyak barang yang diproduksi dan permintaan semakin meningkat, maka harganya akan semakin menurun karena tidak adanya batasan untuk memproduksi barang tersebut. Karena semakin terbatas barang, otomatis semakin terbatas juga barang yang bisa dikonsumsi dan akan semakin tinggi. Jadi seperti itu sih, Bu. Ya, baik. Kalau ini bisa juga contoh itu ya, mie gacuan ya, betul ya? Kalian makasih Sabriansa. Mie gacuan tahu nggak Baik, Bu. kalian? Hah? Yang ada Tahu. di Ngeserp itu loh. Tahu ya? Iya. Nah, itu kalau saya lihat kok antriannya panjang sekali. Terus saya itu menanyakan ke siapa mahasiswanya waktu itu di kelas itu. Saya tanya kenapa sih kok mie gacuan itu antriannya banyak? Katanya murah gitu. Betul ya? Betul murah. Iya, Bu, Saya murah nggak tahu. harganya, Bu. Belum pernah beli. Ya murah. Oh, murah berarti permintaannya banyak ya, gitu ya. Murah soalnya. Ya jadi memang apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu tergantung dari sikon juga ya. Terus tadi harga barang itu sendiri juga akan mempengaruhi permintaan gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua, harga barang terkait apa ini? Harga barang terkait. Contohnya apa? Apa? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Ya, kamu Saya Mbak ilmu Ilmi. desain, Bu. Iya. Oh iya ya. Kalau harga barang terkait itu contohnya tuh kayak barang yang punya kaitan erat dengan barang tersebut. Contohnya kalau misalkan mie gacoan. Mie gacoan itu kan dia itu terbuat dari cabai dan lain sebagainya, Bu. Nah, kalau misalkan harga cabenya naik, otomatis nanti harga mie gacoannya juga bisa jadi naik, Bu. Gitu. Oh iya. Ya, mega cuannya. Pedes tau minyak itu. Pedes ya. Iya, Bu, ada levelnya. Oh gitu. Oh makanya disenangi anak muda. Anak muda biasanya sukanya pedes-pedes kan. Coba itu apa ya nanti di nomor 4 nanti ya. Coba untuk ibu-ibu 40 tahun ke atas ini nggak suka gitu ya. Ya baik, harga barang terkait itu termasuk selain apa, misalnya cabai ini kan sekarang mahal ini. Wah, saya itu sambil kuliah ini sambil lihat tanaman cabai saya nih di depan rumah itu, kemarin itu, wah tumbuh lebat gitu. Tapi karena hujan ini kok pada apa, rontok gitu ya. Dan ternyata setelah saya lihat, apa, saya nyari browsing-browsing di internet itu, memang kalau musim hujan ini biasanya tanaman cabai pada jatuh gitu. Tadi jatuh, pada jatuh terus mungkin nanti mau disambil anak saya itu, pada jatuh itu. Nah, kenapa tanaman cabai saya itu oh, tumbuh apa, subur gitu. Itu saya semprot pakai ini, banyak ininya ya, pupuknya. Kadang ekoenzim saya semprotkan, kadang air cucian beras, kadang-kadang Biowash atau Promik. Kadang saya beri Kasgot. Kasgot itu, sisa Kasgot, bekas maggot. Jadi sisa maggot itu tak kasih ke situ ya. Gitu. Jadi
harga barang terkait itu kalau cabai mahal ya bisa juga tadi mega cuannya juga ikut mahal. Atau bensin ya, bahan bakar BBM naik gitu. Wah, naik angkot juga, naik Gokar juga bisa naik gitu ininya tarifnya. Atau barang-barang bisa naik juga gitu harganya ya. Karena barang-barang itu kan notabene di apa itu di delivery-nya pakai kendaraan gitu, yang kendaraan butuh BBM gitu. Gitu ya. Kemudian pendapatan konsumen. Nah ini, pendapatan konsumen itu juga sangat mempengaruhi permintaan. Jadi kalau konsumennya itu, wah pendapatannya ya UMR gitu, mungkin akan berbeda dengan konsumen yang seorang pejabat gitu yang pendapatannya berlipat-lipat dari UMR gitu suatu kota. Beda ya. Jadi kalau misalnya buruh apa ya pabrik gitu ya, buruh pabrik itu yang gajinya UMR, dia akan apa ya, sudah cukuplah gaji saya bisa untuk beli beras gitu, beli sembako, beli beras, minyak dan sebagainya. Tapi kalau pejabat yang tadi notabene gajinya berlipat-lipat dibandingkan dengan buruh pabrik, dia pasti akan kurang, tidak cukup kebutuhan primer ya. Dia pasti akan punya permintaan-permintaan lain gitu, baju misalnya, kendaraan misalnya. Nah, tergantung dengan apa tadi, permintaan itu tergantung pendapatan konsumen. Jadi kalau konsumennya itu apa, pendapatannya kecil tentunya menyesuaikan, permintaannya juga nggak aneh-aneh gitu, nggak macam-macam, nggak banyak. Tapi kalau konsumen itu pendapatannya tinggi, besar gitu ya, ya bisa juga permintaannya juga yang banyak gitu, macam-macam gitu. Tidak hanya kebutuhan primer, tapi juga kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Jadi harus piknik aja ke luar negeri misalnya, sementara yang pendapatannya kecil, ya cukup misalnya piknik itu di Semarang, misalnya di kota Semarang misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian preferensi konsumen, apa itu preferensi konsumen? Apa yang tahu? Izin menjawab, Bu. Selera Ya. dan keinginan konsumen, Bu. Oh ya, selera ya, selera atau apa ya, keinginan. Selera konsumen, jadi selera konsumen itu berbeda. Tadi contohnya mie gacuan tadi ya yang ada di Ngesrep. Kenapa saya memberikan contoh mie gacuan? Karena beberapa kali saya lewat di depannya itu kok selalu penuh ya. Nah itu yang saya tuh heran gitu. Kenapa kok selalu penuh? Apa makanannya itu enak banget? Apa murah banget gitu loh? Kok sampai penuh? Nah ternyata katanya murah gitu ya. Nah itu menurut selera anak muda gitu ya. Jadi makanya permintaan itu tergantung dari selera konsumen. Nah, misalnya kalian jualan mie gacoan atau mie apa ya level-levelan gitu ya. Mie itu ada burung itu, burungnya banyak banget itu di depan rumah saya ini. Rumah saya itu kan rumah saya itu mukanya 2. Ada menghadap selatan, ada yang utara. Yang menghadap selatan itu juga di depannya ada hutan, ada pohon-pohon banyak itu. Di belakang juga sama ada pohon-pohon banyak jadi nih. Kalian dengar ada suara burung ya? Dengar nggak? Tidak terdengar, Ibu. Oh, tidak terdengar. Iya. Iya, padahal ada burung itu. Masa nggak terdengar? Keras loh. Nggak terdengar? Bri, Sabriansa, kamu terdengar nggak burung? Buatan Nggak Bu, nggak terdengar. nggak terdengar ya? Padahal ya sudah. Jadi ada burung, ada lombok, ada macam-macam itu di depan rumah. Ya baik. Tadi apa itu permintaan ya? Permintaan itu dipengaruhi oleh selera. Nah, tergantung selera juga. Jadi kalau
mie gacoan ditawarkan ke tadi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang umurnya sudah mungkin 50 tahun ke atas itu, nggak suka itu. Pastinya nggak suka, ya. Karena mungkin juga nggak berani, nggak tahan dengan pedes-pedes gitu ya. Tapi kalau mie gacoan atau mie level-levelan itu ditawarkan ke anak-anak muda yang kayak kalian itu, nanti juga senang, permintaan akan banyak, akan naik. Contohnya itu yang di ngeserp itu. Terus, nah kalau selera konsumen itu, misalnya kalau di sini ya, di sekitar sini, di sekitar Busri itu, ada apa itu, orang jualan ini, jualan apa ya, jualan kok rebus-rebusan itu loh, jualan godok-godokan itu ada kacang rebus, ada pisang rebus, ketela gitu. Itu pasti kalau, ditawarkan ke anak muda pasti dia nggak tertarik gitu. Tapi kalau ditawarkan ke bapak-bapak atau ibu-ibu, pastinya akan tertarik. Jadi permintaannya akan tinggi gitu, gitu ya. Ya jadi tergantung dengan, selera, preferensi konsumen, selera konsumen. Jadi kalau orang tua ditawari tadi yang mie atau apa ya, es krim gitu nggak tertarik, pasti nggak tertarik. Gitu ya. Kemudian faktor demografi, atau penduduk ya, jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi dari permintaan. Jadi semakin banyak penduduk, apalagi penduduk-penduduk yang atau masyarakat yang sangat konsumerismenya tinggi, dia akan banyak permintaan. Misalnya permintaan apa? Permintaan permintaan ya apa kebutuhan yang ditawarkan gitu. Misalnya baju, misalnya, atau apa ya, kendaraan gitu ya, kendaraan motor gitu kalau di Indonesia itu kan banyak sekali yang punya motor ya, mungkin hampir semua rumah itu punya motor ya. Itu tergantung dari jumlah penduduk juga. Nah, baik. Nah, kalau yang mempengaruhi penawaran itu adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi itu akan mempengaruhi penawaran. Misalnya, yang ngasih contoh kalian aja. Ayo, biaya produksi apa? Sehingga penawarannya tinggi karena biaya produksinya mahal. Nah, apa? Silakan kasih contoh. Siapa yang mau ngasih contoh? Izin menjawab, Ibu. Ya, Contohnya misalkan kalau misalkan, biaya produksi meningkat, contoh biaya produksi tas, untuk yang barang branded gitu, Bu. Kalau biaya produksinya meningkat, produsennya itu cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit atau menaikkan harga untuk menjaga, profitabilitasnya. ya berarti kalau biaya produksinya tinggi, penawarannya gimana? Kalau biaya produksinya tinggi, jumlah barang yang ditawarkan akan lebih sedikit, Bu. Penawarannya gimana? Penawarannya? Penawarannya, menurun, kurvanya. Apa nggak kebalik? Eh, Biaya produksinya tinggi, jadi oh, ditawarkannya kan tinggi. Nah, toh. iya, ditawarkannya tinggi, Oh, tapi tas jumlah Hermes barangnya misalnya. lebih sedikit yang Iya, ditawarkan. heeh. 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 Iya betul. Jadi kalau apa itu misalnya apa ya, itu tas ya, tas Hermes misalnya. Saya nggak tahu itu tas Hermes itu bahannya apa toh kok mahal. Ya mungkin biaya produksinya tinggi gitu ya. Tadi dikasih apa gitu yang biar apa bagus gitu ya misalnya ya. Atau apa ya biaya produksi sebentar itu bahan apa selain tas apa ya? Coba siapa yang bisa ngasih contoh? Ini banyak loh 50 Mas, 58 loh malah. Kan nggak hanya Ilmi sama Sabriansah. Biaya produksinya itu tinggi
Nah, pasti penawarannya juga si produsen itu akan menawarkan tinggi juga loh. Apa ya? Makanan juga nggak apa-apa. Apa? Biaya produksi tinggi atau baju misalnya ya, sepatu misal, bisa juga. Penawarannya akan tinggi. Daster misalnya, daster sama jaket kulit gitu kan, jaket kulit itu bahannya udah tinggi, harganya, biaya produksinya tinggi, pasti harganya penawarannya juga tinggi dibandingkan daster. Daster itu 15.000, berapa kemarin saya beli di Pekalongan, 25.000 aja ada. 25.000, 30.000 itu udah dapat, dari 100 itu dapat 3. Di Pekalongan, di Setono ya, Sentono. Siapa yang berasal dari Pekalongan? Ada nggak? Nggak ada toh yang dari Pekalongan. Sabriana, kamu dari mana? Tegal ya? Tegal ya? Brin. Nggih, Bu, dari Tegal, Iya. dekat Pekalongan juga. Oh iya. Saya waktu ke Tegal itu saya mampir ke Pekalongan terus beli daster sama teman-teman itu. Wah, itu murah itu. Bener, murah. 100 dapat 3. Nah, saya mungkin dibandingkan dengan batik yang biaya produksinya juga mahal, bahannya mahal, nah penawarannya juga akan tinggi kan gitu toh. Batik, daster batik yang mungkin biaya produksinya juga murah, bahannya juga murah, batiknya juga batik cap itu ya. Nah, itu juga penawarannya rendah, 30.000. Tapi ditawar 25.000 juga nggak boleh sih waktu itu. Gitu ya. Kemudian teknologi juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya membuat batik tadi ya, batik dengan apa itu? Batik tulis ya, batik asli gitu, di batik sendiri itu dengan batik cap kan akan berbeda karena di situ ada, ya sebetulnya bukan teknologi tapi ada sesuatu yang original gitu ya, yang bukan cap gitu maksud saya. Itu juga akan mempengaruhi biaya. Kemudian di situ ada juga faktor-faktor produksi. Misalnya faktor-faktor produksi itu ya bahan baku, kemudian tadi yang butuh mesin-mesin yang canggih misalnya. Nah, kemudian regulasi pemerintah dan harapan produsen. Harapan produsen itu ya yang namanya produsen, penjual pastilah dia akan menawarkan sesuatu barang yang dia jual itu tinggi gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kurva permintaan dan penawaran. Jadi contohnya misalnya ini ya donat. Donat harganya berapa lagi? 5.000 gitu ya, enggak 500 ya, ini tahun piro ini yang buat kok si Cijon gitu ya. 5.000 harga donatnya. Mahal itu, nol itu. Kalau donat itu harganya 1.000, wah yang beli banyak gitu. Jadi ini adalah kurva permintaan. Kalau yang ini kurva penawaran. Jadi tentunya produsen atau penjual itu akan menawarkan lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Dia akan menawarkan lebih tinggi. Barang yang dia produksi, yang dia jual gitu. Jadi semakin mahal harganya, maka semakin banyak penawarannya. Penawarannya semakin banyak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada sore hari ini. Saya akan mengabsen mahasiswa ya.
Loh, kok malah 36 ini ya? Tadi 40, kok sekarang 36. Adil, Sah Jauhari. Hadir nggak? Hadir, Bu. Oh iya, Adil di mana, Adil? Lagi di luar, Bu. Nah, di luar itu di mana? Kota mana? Lagi perjalanan pulang, Bu. Di mana? Di Cilegon, Bu, rumahnya. Oh, Cilegon. Kamu naik apa, Adil? Diantar orang tua, Bu, naik mobil. Oh iya, ya. Hati-hati di jalan ya, Adil ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kemudian Agnes Rarasati Putri. Agnes mana, Hadir, Bu. Agnes? Agnes di mana, Agnes? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Jogjanya mana, Agnes? Sleman. Oh, di Sleman. Slemannya mana? Jayagan, Bu. Hah? Jayagan. Oh, saya kan. Bu Sri juga Sleman aslinya. Makuwo tapi ya. Asli saya Sleman, Agnes. Iya, Bu. Kamu di Jogja ya, di Sayegan. Oh, ya. Iya, Alisa. Bu. Ya, Alisa di mana? Hadir, Bu. Alisa di mana, Alisa? Saya di Semarang, Bu. Semarangnya mana? Gajah Mungkur. Oh ya, Gajah. Dekat PDAM ya? Iya. Ya. Kemudian Alia Rihadatul Aisi. Alia di mana? Halo Alia. Halo Ibu, hadir Bu. Ayo, kamu di mana Alia? Di Bekasi Bu. Oh, di Bekasi ya. Baik, kemudian Ananda Wijaya. Hadir, Bu. Di mana Mbak Ananda? Di Cilacap, Ibu. Oh, di Cilacap ya. Kemudian Andito Dharma Atmaja. Hadir, Bu. Andito di mana, Mas? Di Purworejo, Bu. Di Purworejo. Oh ya. Arifatu Yahro. Hadir Bu. Mbak Arifatu di mana? Di Semarang Ibu. Semarangnya mana? Banyumanik. Oh iya, Banyumaniknya mana? Kanver. Oh ya. Iya, Bu Sri juga di Banyumanik ya, di Gedawang. Rumahmu Kanver? Ya. Iya. Oh gitu. Berlian Firdaus. Di Siwi. Hadir, Bu. Ya, Mbak Berlian ya. Mbak Berlian di mana? Di Semarang, Bu. Semarangnya mana Mbak Berlian? Di kosan kebetulan, Bu. Oh, di kos. Oh ya. Iya. Ya, Mbak Berlian. Kamu asalnya dari mana? Dari Kendal, Bu. Oh, dari Kendal. Oh ya. Ya, baik. Dananya sama Dina Hartono. Dananya? Hadir, Bu. Ya, Mbak Dananya di mana ini? Di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta ya. Mbak Dianensi. Dianensi Wendira. Hadir, Bu. Ya, Mbak Dianensi di mana? Di Semarang, Bu. Di kos. Iya, Bu. Oh ya. Iya. Mbak Elva Yanesa Damani. Hadir Bu. Elva? Elva di mana? Di Semarang Bu. Oh ya, di mana Semarangnya? Di kos Bu. Oh ya, di kos ya. Kemudian Fanny. Oh, Van. Kamu di mana, Van? Fanny? Ya, Bu. Di Kebumen, Bu. Oh, di Kebumen. Ya. Ya, baik, Van. Fanny terus apa ini? Vinola. Vinola di mana? Hadir Bu. Mbak Vinola di mana? Saya di Sumatera Bu. Oh, di Sumatera, ya. Iya Bu. Ya. Mbak apa masih Gevira.
Raja Algebra. Iya, hadir, Bu. Ya, Mbak Gevira di mana? Di Salatiga, Bu. Oh ya, di Salatiga ya. Mas Hanif Estu Pratama. Hanif? Hadir, Bu. Mas Hanif di mana? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi, ya. Mbak Hanindya Putri Utami. Hadir, Bu. Mbak Hanindya di mana? Saya di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Jogjanya mana Mbak Hanindya? Saya Sleman nih, Bu. Oh, Sleman. Slemannya mana? Mauyudan nih, Bu. Hah? Di mana? Mauyudan. Oh, Moyudan. Oh iya. Iya. Saya juga aslinya Sleman, Mbak. Ya, baik. Ida Bagus Putu Aditya Satya. Siapa ini? Putra. Putra. Mas Ida Bagus. Halo? Ida Bagus? Ya, join ya. Iva Tina. Hadir, Bu. Mbak Iva di mana? Di Kendal, Bu. Oh, di Kendal ya. Mbak Ilmi Trizenit. Oh, ini di Lombok tadi ya. Ilmi. Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya. Mbak Imelia Suci Putri. Email. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Di mana Mbak Imel? Di Cilegon, Bu. Cilegon ya. Ya. Mas Isdan Afif Saputra. Isdan. Hadir, Bu. Isdan di mana? Saya di Ungaran, Bu. Oh, di Ungaran ya. Ungarannya mana? Ungaran Barat, Timur? Di Ungaran Timur, Bu. Oh, Ungaran Timur ya. Ya, Mbak Kofifah Koirunisa. Hadir, Bu. Mbak Kofifah di mana? Di Wonogiri, Bu. Oh, di Wonogiri. Ya. Tonggo nih Mas Dayat ya. Iya. Kamu ngerti nggak nek Mas Dayat orang Wonogiri? Sempet denger gitu, tapi nggak tahu pasnya di mana, Bu. Oh, gitu. Iya. Mas Muhammad Akmal Al-Koiri. Hadir, Bu. Mas Akmal di mana ini? Saya tinggal di Bekasi, Bu. Oh, di Bekasi, ya. Kemudian Muhammad Darel Uzair. Hadir, Bu. Di mana ini Darel? Di Bekasi, Bu. Oke, ya. Muhammad Rifki Oktadio. Hadir, Bu. Rifki, di mana Rifki? Bekasi, Bu. Oh ya, banyak yang Bekasi ya. Mutia Safia Usma. Hadir, Bu. Mbak Mutia di mana? Saya di Serang, Bu. Di Serang ya, Banten ya. Ya. Baik, Mbak Najla Salma. Mbak Hadir, Bu. Salma. Mbak Salma di mana? Di Jakarta, Bu. Oh ya, di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan, Bu. Ya. Mbak Najwa Mahmiyah Yusuf. Najwa? Tadi Najila, sekarang Najwa. Ya sudah. Hadir, Bu. Oh ya, kamu pilek po? Iya, Bu. Sedikit. Oh ya. Oh, dan kamu di mana? Saya di Tangerang, Bu. Oh, Tangerang ya. Mana tadi? Nasiwa Rizky. Nasiwa Rizky? Tadi Nashwanya kayaknya ada 2 ya, Bu. Ini yang Nashwa Rizky Makia saya, Bu. Oh gitu. Iya, kamu di mana, Mbak Tadi Rizky? di Tangerang, Bu. Oh, Tangerang. Oh iya. Iya. Nurhalisa Prastiani. Ya, hadir, Bu.
Di mana ini Mbak Nurhalisa? Di Semarang, Bu. Semarangnya di mana? Mijen. Oh, di Mijen ya. Mbak Sabira Kusuma Dewi. Sabira di mana? Di mana kamu? Tangerang Selatan, Bu. Oh, Tangsel ya. Iya, Bu. Ya. Sabriansa Arya Pramuditya. Sabrin. Iya, Bu. Ya. Kamu di Tegal ya, Brin? Buatan Bu, di Semarang bolak-balik buat KP juga soalnya. Oh gitu. Oh ya. Oh, kamu yang barusan dari Jepang itu ya? Iya, Bu, Laras. Oh ya. Ya, ya Brian ya. Sobrina Kaulan Fakila. Wah, ini masuk bimbingan KP ya. Iya, Bu. Mbak Sobrina di mana? Masih di Kalimantan. IKN. Hah? Masih di Kalimantan. Enggak di IKN ya, Bu. Di IKN ya. Ya, KP-mu sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ini lagi nyempurnain laporan lagi, Bu. Oh, ya. Mbak Siti Mutifah. Hadir, Bu. Mbak Siti di mana? Di Jakarta, Bu. Jakarta ya. Fania Rahma Ardana. Hadir, Bu. Ya, di mana Mbak Fania? Lagi di bis, Bu, mau ke Kendal. Oh iya, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Fi amanillah ya, Fania ya. Yeni Diana Rifki. Hadir, Bu. Mbak Yeni di mana Mbak Yeni? Di Kebumen, Bu. Oh, di Kebumen. Ya, baik. Tadi yang belum tadi ada yang enggak, ya, mungkin baru perjalanan atau ada urusan lain ya. Terima kasih untuk kebersamaannya pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berkah bagi kita semua. Dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat, membawa keberkahan bagi kalian dan bagi saya juga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salahnya dan selamat liburan, selamat berpemilu, ya gitu ya. Jadi semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi ke Semarang ya dengan kondisi yang sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Nanti akan saya kirim ke Mbak Fani ya. Ini materinya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat bertemu dengan keluarga ya, dan salam sehat dari Bu Sri di Banyumanek, Kota Semarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.